Halo Sobat Daily Mancing, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Semoga yang sudah subscribe diberikan kesehatan dan rezeki melimpah. Oke, makanya subscribe ya channel saya. Oke, saya akan memberikan informasi. Ini rekaman 19 Februari. Kita akan membuat fermentasi tahu untuk umpan bawal. Ini saya menyediakan 6 buah tahu, 2 bungkus vanili. Ini vanili bubuk ya, boleh vanili yang cair, boleh, nanti takarannya saya kasih tahu. Ini 2 saset madu, boleh merek apa saja. Lalu 2 saset santan, merek apa saja boleh, atau menggunakan kelapa setengah butir peras santannya. Ini minuman fermentasi 2 botol. Oke teman-teman, kita akan membuat fermentasi. Semoga berhasil untuk jadi umpan bawal yang gacor. Oke, pertama kita akan memotong tahu ini ya. Tahu ini dipotong sesuai dengan ukuran mata kail ya. Biasanya saya akan potongnya ya kotak-kotak gitu ya. Kotak-kotak potong dadu ya, saya perkirakan potongan itu cukup di kail saya gitu. Saya biasa menggunakan kail Daichi nomor 5 ya, karena menurut saya itu pas banget untuk muncung bawal atau mulut bawal yang keras gitu ya. Jadi saya menggunakan Daichi hitam. Saya tidak menggunakan pancing yang berwarna kuning, karena berwarna kuning itu kadang ada gampang mudah leor. Lah ini sebesar ini kira-kira umpan yang saya buat, yang nantinya saya akan menfermentasikan tahu nih. Saya menggunakan 6 tahu. Saya fermentasi ini banyak karena nanti saya akan membuat 4 bungkus. Jadi saya akan coba di tempat-tempat yang berbeda ya. Apakah benar-benar gacor umpan ini? Oh iya, umpan ini saya buat tanggal 19 Februari 2021. Jadi ini saya akan memfermentasikan selama 2 minggu. Nah, inilah kira-kira potongannya tahu tersebut ya, sebesar ini. Nah, ini sesuai selera teman-teman ya, tapi saya sarankan sebesar ini aja, nggak usah terlalu kecil betul dan tidak usah terlalu besar betul. Oke, kita masuk tahap berikutnya, yaitu tahap perebusan. Nah, ini caranya ya teman-teman, itu ambil wajan atau panci atau apapun, bahan itu dicampur dulu ya, dicampur dulu di suatu wadah. Yang saya sarankan tuh ya wadahnya tuh tempat langsung untuk merebus gitu ya. Nah, ini dua botol minuman fermentasi ini saya masukkan. Jadi nanti kita ini ya, kita aduk itu di wajan ini gitu. Jadi bukan di atas api kita mengaduknya. Nah, itulah salah satu kesalahan yang sering teman-teman kadang-kadang nggak sadar gitu ya. Nah, seharusnya itu seperti ini. Nah, ini kita masukkan santan ini ya, santan apa namanya? Santan saset. Mau pakai santan ini boleh juga. Santan apa namanya? Santan langsung kelapa gitu ya. Bikin aja setengah kelapa. Setengah kelapa ini saya buat menggunakan santan saset 2 bungkus. Nah, ini boleh ya, penangasnya itu lebih bagus yang bahan-bahan yang tebal gini ya. Kalau panci itu kan tipis tuh, jadi apinya itu cepet masak gitu ya, cepet masak. Jadi nanti airnya ini, adonannya sudah mendidih tapi belum meresap ke dalam ini ya, ke dalam apa namanya, tahunya. Karena pemasakan ini salah satunya tujuan utama itu adalah mengeraskan tahu. Ini jelas ya. Tahu itu direbus supaya lebih keras. Yang kedua, kita akan meresapkan bumbu-bumbu ini. Nah, itu tadi madu sudah saya masukkan. Ini sekarang vanili bubuk. Nah, kalau teman-teman menggunakan vanili cair, ini 2 sendok teh ya, atau 1 sendok makan boleh deh. Kalau yang menggunakan vanili nih, vanili cair ya. Tapi saya menggunakan vanili bubuk ini supaya ya mudah aja nakarnya gitu. Karena nakar itu ya perlu gitu ya. Nah, ini dia, kita aduk-aduk dulu di atas wajan ini ya, sebelum kita masukkan ke atas api. Nah, tujuannya itu adalah mencampur semua bahan ini. Nah, lalu tahunya ini kita masukkan. Nah, teman-teman itu kadang masukkannya pas air mendidih baru dimasukkan. Nah, itu salah satu kesalahan ya, yang menyebabkan kadang-kadang kurang gacor. Tapi kita coba lah nih, mudah-mudahan ini gacor. Ini saya akan coba 2 minggu kemudian. Nah, ini kita aduk di tempat dulu ya sebelum kita masak ya. Ini kita diamkan dulu ya 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit sebelum dilakukan perebusan. Oke, kita akan melakukan perebusan. Kita menggunakan api kompor yang kecil saja. Oke, yang paling kecil. Lalu kita diamkan saja sampai mendidih ya. Jangan terlalu sering-sering diaduk. Kalau pinggir-pinggirnya gini nggak apa-apa, untuk mengetes apa ya, adonannya ini sudah ini belum, sudah apa namanya ya, sudah kalis atau belum. Nanti kan sampai lengket gitu, sampai dia kayak karamel gitu. Nah, boleh nanti diaduk di dekat-dekat akhir ya, ketika nanti sudah mau membentuk karamelisasi. Jadi ya semi karamel, bukan sampai jadi karamel banget gitu, nggak sih. Nah, ini kita tes. Belum ya, masih cair ya.
masih cair. Terus kita coba lagi karena mendidih. Nah ini ya, mendekati karamel itu kita aduk sebentar, tujuannya supaya merata. Dan saya sarankan menggunakan pengaduknya itu plastik begini ya, supaya tidak melukai si tahu. Nah ini sudah mendidih, sudah mulai mengering, dan ini sudah mulai mengkaramel ya. Ini sudah mulai karamel, nah seperti itu. Dia netes pelan-pelan gitu, udah nggak ngalir lagi gitu ya, udah nggak ngalir lagi si adonan tadi itu. Nah kalau sudah begini itu artinya sudah cukup. Lalu kita matikan saja kompornya supaya perebusan terhenti. Ini adalah yang sudah saya dinginkan ya, sudah didinginkan. Ini plastik, saya akan membungkusnya menjadi 4 bagian. Ya ini sudah dingin ya, jangan dibungkus saat masih panas, nanti malah terjadi penguapan, plastiknya jebol atau apa. Jadi pokoknya sudah dingin, kira-kira 1 jam lah, ini nggak lama kok, 1 jam sudah dingin. Ini saya akan membungkusnya menjadi 4 bagian. Jadi nanti kalau misalnya mau mancing itu langsung ambil aja 1 gitu. Nah, ambil 1, jangan di 1 bagian besar, nanti ketika mau mancing diambil, dikurangi itu nggak bener ya. Itu cara yang salah. Jadi saya yang benarnya itu ya dibagi 4 seperti ini, menjadi 4 porsi seperti ini. Jadi ketika mau berangkat mancing itu ya tinggal go gitu aja. Perlu teman-teman ketahui, umpan ini 2 minggu ya kita fermentasi baru kita gunakan. Sebenarnya bisa aja sih langsung dipakai, tapi kurang kacor, kurang bagus itu. Jadi seminggu itu sudah mulai bagus, 10 hari sudah mulai bagus, 2 minggu itu bagusnya. Dan maksimalnya itu 2 bulan. Oke, ini sudah saya sediakan kotak ya. Nah, supaya terlindungi, karena di kulkas itu kadang-kadang ini ya, apa namanya, berbenturan dengan bumbu-bumbu yang lain. Oke, ini kotaknya sudah siap. Kita akan menuju lemari pendingin. Nah, ini fermentasinya itu di lemari pendingin yang bagian suhu tengah ya. Kalau mau di suhu ruang, taruh di kamar, taruh di bawah meja boleh, tapi nanti terlalu asam, nggak bagus juga. Jadi memang harus di kulkas seperti ini. Nah ini biasanya 2 hari sekali saya cek ya, mana tahu ada yang bocor atau ada yang apa gitu. Pokoknya semoga berhasil deh. Oke, kita tunggu 2 minggu. Nah ini rekaman ini saya buat 1 minggu ya, 1 minggu setelah saya fermentasi. Nah ini dia, 1 minggu setelah fermentasi itu aromanya tuh nggak ada perbedaan ya. Ini 4 bungkus ya yang saya fermentasi, jadi aroma tuh nggak berubah, jadi masih berbau ini apa namanya bau santan gitu, dan teksturnya, nah ini kan baunya masih apa ya, masih bau santan gitu, teksturnya semakin keras ya, agak kenyal gitu jadinya. Terus ini juga santan yang jadi karamel itu kayaknya semakin meresap gitu, jadi ya mudah-mudahan kuat lah ketika nanti dilempar. Ini 1, 2, 3, dan 4. Nah ini akan saya coba di 4 kolam. Oke, semoga berhasil teman-teman. Kita tunggu ya di video berikutnya untuk hasil dari fermentasi ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe.